Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-teman, di sini kita akan membedah 7 perbedaan CPNS dan P3K, gaji dan tunjangan dan semuanya ya teman-teman ya. Jadi antara PNS dan P3K biar teman-teman nggak takut untuk daftar P3K pada tahun ini. Jadi setidaknya jadi ada gambaran teman-teman untuk saat ini biar kayaknya P3K ini kita mendaftar gajinya sedikit lebih dari PNS, padahal tidak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada gaji dan tunjangan antara PNS dan P3K teman-teman. Ini PNS diatur di PP nomor 11 tahun 2017, kemudian tahun 2020 dan Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. PNS juga mendapatkan gaji, P3K juga. Nah, ini peraturannya Presiden nomor 98 tahun 2020 dan PP nomor 49 tahun 2018. Oke, yang pertama ini jadi sama mendapatkan gaji ya teman-teman ya, pastinya dong ya. Oke, sama ya ini ya. P3K juga mendapatkan gaji. Kemudian PNS juga dapat tunjangan kinerja. P3K juga sama teman-teman, dapat tunjangan kinerja. Nah, jadi sama ya teman-teman ya. Kalau tunjangan kinerja itu namanya tukin teman-teman. Nah, sama sepertinya ya. Jadi tunjangan kinerja itu tunjangan yang diberikan pada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Mereka akan menerima tunjangan penuh bila tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jadi teman-teman, tukin ini nanti biasanya kalau di dunia kerja nanti itu membuat secara apa ya, tugas teman-teman. Jadi untuk mencapai SKP lah, katakanlah seperti itu. Jadi nanti secara tertulis, nanti kemudian kita setorkan ke istilahnya pejabatnya, tanda tangan, nanti dapat tukin tunjangan kinerja nanti langsung nanti ya tiap bulannya. Oke, lanjut. Kemudian tunjangan kemahalan. Ini juga PNS dapat tunjangan kemahalan, P3K juga dapat teman-teman. Berarti kan sama ya. Nah, tunjangan kemahalan itu kayak keperluan sehari-hari. Nah, jadi ada sendiri nantinya ya. Kemudian lanjut tunjangan keluarga. Nah, ini tunjangan keluarga yang diberikan kepada karyawan statusnya sudah berkeluarga. Nah, P3K juga dapat teman-teman nantinya. Nah, sama kan? Ya. Kemudian nanti untuk yang punya suami, nah nantinya juga dapat. Kemudian yang punya istri juga nantinya dapat juga. Nah ini yang jomblo juga nantinya nggak dapat nanti teman-teman ya. Lanjut untuk tunjangan pangan, ini juga dapat teman-teman. PNS dapat tunjangan pangan, P3K juga dapat tunjangan pangan teman-teman. Nah jadi tunjangan pangan nanti mungkin beras atau apa, tergantung dari eh, tempat teman-teman yang di instansinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian ada tunjangan jabatan atau kinerja. Ya, mungkin jabatannya lebih tinggi, eselon 1, 2 gitu, PNS ya ini ya. Nanti juga P3K juga dapat teman-teman ya. Kemudian tunjangan penghasilan pegawai, ini PNS juga dapat, P3K juga dapat. Nah, kemudian ini tunjangan apa ini teman-teman? Resiko atau bahaya. Nah, ini dari PNS juga dapat, dari P3K juga dapat teman-teman. Ini kalau untuk resiko ini jadi gini. Ini tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau P3K yang dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi. Jadi kayak nanti ada pengelola arsip, kemudian arsip nasional ya, tunjangan radiasi yang bekerja di radiografer,
dan lain-lain ya. Itu nanti dapat tunjangan risiko atau bahaya. Kemudian tunjangan khusus, PNS juga dapat, P3K apalagi dapat juga teman-teman. Nah, jadi kan sama ya. Kalau tunjangan khusus ini tunjangan yang diberikan kepada dosen atau guru teman-teman nantinya. Jadi mungkin yang dosen di mana di instansi pemerintah, universitas ya teman-teman ya, yang di pemerintahan kayak di negeri itu ya. Nah, nantinya juga dapat tunjangan khusus. Oke, kemudian tunjangan profesi. Nah, ini juga untuk dosen-dosen juga teman-teman. Jadi hampir sama teman-teman ya. Jangan takut untuk mendaftar P3K. Oh, P3K cuma segini, nanti PN-nya segini. Jadi istilahnya sama teman-teman. Jadi pemerintah itu mengatur antara PNS dan P3K ini sama sepertinya. Kayaknya loh teman-teman ya. Cuman nanti mungkin dari PNS itu kan memang tetap dan P3K itu ada jangka waktunya. Tapi insya Allah nanti diperpanjang terus ya sampai kita pensiun. Oke, lanjut. Nah, ini batas usia maksimal. Kalau PNS ini aturan terkait CPNS terdapat di pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa batas maksimal pelamar CPNS adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kalau P3K tidak ada batasan usia teman-teman. Jadi untuk P3K nantinya umur 50, umur 40 juga boleh. Apalagi yang untuk kesehatan ya, yang lama-lama, yang honorer dulu, yang nggak diangkat, kemudian ada yang baru-baru yang BLUD atau apa nanti juga kayaknya bisa langsung daftar ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman pada tahun ini bisa lulus semua lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini proses rekrutmen teman-teman. Nah, perbedaannya kalau PNS, jika PNS melamar harus mengikuti 3 kali proses seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi administrasi ya kayak stor ijazah, kemudian KTP dan lain-lain ya, melalui BKN ya. Kemudian nanti baru seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu ya kayak yang tes yang buahnya itu, kemudian kayak apa, Pancasila, kemudian ada matematika juga teman-teman ya, itu banyak sekali. Nah, baru nanti kemudian kompetensi bidang ini juga nantinya mengarah ke yang khusus. Jadi semuanya contoh, kalau yang di kesehatan ya teman-teman ya perawat, ya bidang perawat nanti untuk dites. Jadi ya perawat tentang apa gitu. Kemudian dokter juga sama ya teman-teman ya. Nanti juga khusus di bidangnya yang kedokteran. Farmasi kemudian juga sama ya. Oke, kemudian yang P3K ini mengikuti seleksi administrasi. Oke, sama ya, seleksi administrasi ya ijazah, kemudian nilai dan lain-lainnya. Kemudian seleksi kompetensi pada seleksi P3K dihadapkan 3 bidang tes, yakni manajerial, teknis, sosiokultural yang sesuai dengan pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, ini nanti dicari aja teman-teman di YouTube, banyak sekali kok contoh-contohnya ya. Ini ada manajerial, teknis, sosiokultural ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini pemberhentian hubungan kerja. Kalau PNS dengan predikat tertentu atau diberhentikan dengan hormat. P3K juga sama dengan predikat tertentu atau diberhentikan dengan hormat. Jadi mungkin dengan predikat tertentu artinya mungkin ada sesuatu ya yang istilahnya fatal ya teman-teman ya, mungkin itu bisa diberhentikan. P3K juga sama kok ya. Kemudian PNS dapat diberhentikan dengan hormat apabila PNS meninggal dunia atau permintaan sendiri. P3K sama dapat diberhentikan dengan hormat apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri ya.
Kemudian tidak cakap secara rohani, sama ini. PNS juga tidak cakap secara rohani, oke, maupun jasmani ya. Nah, cuman ini sementara PP3K akan diberhentikan dengan hormat jika jangka waktu P3K tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama. Ya, jadi P3K ini kan ada jangka waktunya teman-teman. Jadi tiap tahun biasanya diperbarui. Kalau PNS kan tetap ya teman-teman ya. Jadi jangan minder nanti P3K. Nggak apa-apa, nanti pasti akan diperbarui. Yang penting teman-teman tidak melakukan kesalahan fatal dan selalu tepat waktu, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, taat peraturan, itu aja sih, cukup nantinya ya. Kedudukan hukum, nah, PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Oke, P3K hanya menempati jabatan yang diatur dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 76 tahun 2022. P3K tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama. Ya, kalau jabatan tinggi pertama itu ya seperti kayak sekda, direktur, itu untuk P3K tidak bisa. Tapi kan nggak apa-apa ya, yang penting eh, bisa masuk di dalam pemerintahan ya, instansi pemerintah. Soalnya yang diakui nantinya oleh pemerintah itu PNS dan P3K teman-teman ya. Jadi memang mengadopsi dari dunia negara-negara maju, bahwasanya itu yang kontrak ya, yang kontrak-kontrak itu lebih panjang, lebih banyak daripada yang PNS. Jadi untuk meminimalisir anggaran juga teman-teman. Oke. Lanjut, nah, usia pensiun. Kalau PNS akan pensiun pada usia 80 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun pejabat pimpinan tinggi. Jadi lama sekali ya teman-teman ya. Kemudian P3K 50 tahun untuk pejabat fungsional ahli muda. Oke. Kemudian pejabat fungsional ahli pratama dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Kemudian 60 tahun pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan 65 tahun pemangku jabatan fungsional ahli utama. Jadi ini P3K-nya dibagi-bagi ya. Jadi ada pejabat umurnya 58 tahun fungsi ahli muda, kemudian 60 tahun ada pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Ya, ini kan memang ada lingkup yang terbatas ya untuk P3K, tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang penting dapat masuk P3K itu sudah alhamdulillah ya. Kalau memang PNS kan memang sudah tertera dalam peraturannya ya. PNS akan pensiun pada usia 58 sama 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini status hubungan kerja. PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang kemudian diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pegawai pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dan instansi pemerintahan. Jadi memang status hubungan kerjanya kalau PNS tetap. Oke, kalau P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Ya, P3K melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi memang P3K ada jangka waktu tertentu teman-teman. Jadi 1 tahun, kemudian diperbarui 1 tahun. Ya, sistemnya kayak sama sih kayak BLUD. Cuman ini memang yang diakui pemerintah nantinya adalah P3K dan PNS saja. Nantinya yang BLUD, kemudian yang kontrak nantinya bisa dimasukkan P3K atau umurnya yang masih muda bisa daftar ke PNS-nya. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada PNS, ada P3K juga ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Itu adalah 7 perbedaan P3K dan PNS. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.